wabarakatuh. Saya Maya Trigustini, NIM 2017 143437. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas PGRI Palembang, Prodi PGSD semester 6 kelas K. Di sini saya akan mewawancarai salah seorang guru sekolah dasar untuk menyelesaikan tugas akhir semester saya dalam mata kuliah pengelolaan pendidikan sekolah dasar dengan dosen pengampu yaitu Ibu Tiurida Intika MPD. Langsung saja di sebelah saya ada Ibu Fadlin Hadini MPD. Kepada Ibu saya persilakan untuk memperkenalkan terlebih dahulu. Nama saya Fadlin Hadini, guru di SD Islam Al-Azhar TRO Palembang. Baik Bu, sebelum kita mulai wawancara pada hari ini, di sini saya mau bertanya terlebih dahulu, Ibu mengajar di kelas berapa ya Bu, kalau boleh tahu? Saya mengajar di kelas 4 SD. Di kelas 4 SD dengan satu kelas itu berapa siswa ya Bu? Satu kelas ada yang 25, ada yang 26. Oh, jadi nggak terlalu banyak ya Bu ya? Iya. Untuk mempersingkat waktu, baik kita langsung mulai aja Bu ya wawancara pada hari ini. Dengan pertanyaan yang pertama, menurut Ibu, faktor apa saja penentu keberhasilan pengelolaan satuan pendidikan, khususnya di pendidikan tingkat sekolah dasar? Oke, untuk pengelolaan sendiri biasanya dimulai dari manajemen. Manajemen itu terdiri dari kepala sekolah, lalu ada guru, ada juga tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan itu bisa juga disebut salah satunya misalnya TU gitu. Nah, dengan organisasi yang baik di antara 3 hal tadi, biasanya hal tersebut bisa menjadi penentu berhasil atau tidaknya pengelolaan di suatu sekolah. Berarti dari tiga yang sudah Ibu sebutkan tadi itu saling berhubungan ya Bu ya? Iya. Baik, pertanyaan yang kedua, menurut Ibu, apakah ada pengaruh kepemimpinan kepala sekolah terhadap kinerja guru dalam suatu sekolah, terutama tempat bekerja Ibu sekarang? Ya, pastinya kalau kepala sekolah berperan sangat penting, lumayan signifikan ya untuk mempengaruhi tenaga pendidik, mempengaruhi tenaga kependidikan, karena beliau bertugas untuk mengelola sumber daya yang ada. Jadi dengan bagaimana beliau memotivasi, membina, mungkin ada kesalahan dari seseorang atau bagaimana, tapi beliau bisa mengayomi dengan baik, tentunya akan menjadikan sumber daya tersebut menjadi lebih baik dan memiliki kinerja yang tinggi juga. Berarti peran kepala sekolah itu sangat penting ya Bu? Ya, tentu saja. Pertanyaan yang ketiga Ibu, apakah selama ini supervisi pendidikan di Indonesia memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan mutu sekolah atau pendidikan? Oke, kita harus ingat dulu supervisi itu setidaknya ada 2 hal ya. Ada supervisi dari kepala sekolah sendiri, ada supervisi dari pengawas. Biasanya ada jadwal tersendiri dari supervisi dari kepala sekolah. Nah, menurut saya tentunya supervisi ini sangat penting karena bisa menilai ataupun mengembangkan potensi guru tadi. Lalu kemudian juga supervisi dari luar, dari pengawas juga secara global kan bisa menilai bagaimana mutu atau kualitas si kepemimpinan kepala sekolah tadi, bagaimana guru sebagai pelaku di kelas untuk mendidik anak-anak. Nah, jadi menurut saya dampak dari supervisi itu berdampak yang baik untuk pendidikan. Baik Bu, sekarang kan kita nih berada di pandemik ya Bu ya, COVID-19 ya Bu. Jadi bagaimana menurut Ibu, apakah sistem informasi pendidikan itu sangat berguna pada setiap sekolah, terutama saat diliburkan karena adanya wabah COVID-19 ini Bu? Ya, memang tidak ada yang mengira ya pandemi ini akan terjadi. Tentunya sistem informasi pendidikan sangat penting. Walaupun kita tahu mungkin tidak semua sekolah memiliki sistem informasi pendidikan tersebut, namun setidaknya
hal masa ini bisa menjadi seperti titik untuk menunjukkan bahwa dari bidang IT pun sangat memiliki peran yang penting untuk membantu pendidikan, karena kita bisa belajar dari mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Jadi orang tua juga bisa pasti sangat turut serta dalam membantu anak-anak dalam menyelesaikan tugas-tugas ataupun sebagai pendamping untuk belajar bersama di rumah. Jadi ada kerjasama antara Ya. orang tua, guru, dan anak itu sendiri ya, Bu, ya? Betul sekali. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, apa pendapat Ibu mengenai kurikulum saat ini tentang kurikulum Merdeka Belajar? Apakah kurikulum tersebut akan efektif jika diterapkan di sekolah, khususnya di sekolah dasar? Ya, kurikulum Merdeka Belajar ini juga baru digaungkan oleh Mas Menteri kita. Seperti yang saya tahu, kurikulum ini belum sepenuhnya dilaksanakan. Tapi sebenarnya esensinya sih, dasarnya itu sudah sangat baik, karena kurikulum Merdeka Belajar berarti baik guru maupun murid memiliki kemerdekaan untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Jadi sebagai dalam hal yang sederhana, berarti guru bisa mengembangkan ataupun sekolah membantu mengembangkan kurikulum tersebut. Jadi silabusnya udah dari nasional, lalu dirinci dalam bentuk kurikulum dan sistem dan dilaksanakan di kelas. Nah, dengan kata merdeka tadi berarti guru tidak terkukung dengan RPP yang seberapa lembar tadi yang biasa kita harus kerjakan. Yang penting bagaimana caranya pembelajaran tersebut dibawa dengan menyenangkan dan juga tetap tercapai tujuan pembelajaran. Mungkin yang biasanya ceramah saja, tapi karena kita dedikasi kemerdekaan belajar, bisa dicampur dengan dengan permainan, bisa diajak untuk bereksplorasi di luar kelas. Alhamdulillah di sekolah kami udah terbiasa melakukan pembelajaran seperti itu. Jadi memang kita dan kami dari sekolah yakin kurikulum ini akan efektif jika dilaksanakan di sekolah dasar, karena anak-anak memang pada dasarnya suka bermain. Jadi dengan belajar Merdeka Belajar, insya Allah semuanya akan menyenangkan. Jadi dengan kurikulum Merdeka ini akan lebih efektif ya, Bu, untuk mengembangkan kreativitas anak sekolah dasar ya, Bu, ya? Ya. Pertanyaan selanjutnya, Ibu, di dalam pengelolaan peserta didik ada tahap seleksi peserta. Nah, apa saja syarat yang menentukan calon peserta didik akan diterima atau tidak, dan bagaimanakah proses rekrutmen dan seleksi siswa baru di sekolah Ibu? Oke. Umumnya syarat umum itu berdasarkan usia. Kalau di sekolah negeri, setahu kami, setidaknya usia anak sudah mencapai umur 7 tahun. Ada juga keringanan atau spesial jika umur anak tersebut baru 5 tahun 6 bulan, tapi disertai dengan surat dari psikolog. Jadi anak itu mampu walaupun usianya belum sampai 7 tahun. Untuk di sekolah kami, syaratnya usianya minimal 5 tahun 10 bulan. Nah, setelah umurnya sampai, akan dilaksanakan observasi. Observasi itu untuk melihat kemampuan dasar anak, kemandirian, lalu kemampuan kognitifnya, dan hal-hal tersebut menjadi catatan dari tim observasi untuk calon wali kelasnya. Jadi sebenarnya kalau umurnya udah cukup 5 tahun 10 bulan untuk di Al-Azhar, anak itu diterima. Nah, tinggal hasil observasi tadi diberikan kepada wali kelas. Jadi kalau misalnya Bu, dari sekolah Ibu berarti nggak langsung menerima siswa itu langsung diterima aja kan, Bu? Berarti harus ada dengan seleksi yang bertahap ya, Bu, ya? Ya, jadi sebenarnya tadi lihat umurnya udah cukup, lalu ada observasi. Dari observasi dilihat tuh misalnya anaknya kemandirian gimana, apa masih pakai sekali pakai
masuk SD Pampers ya. ya, kalau misalnya masih akan diberi catatan kepada orang tuanya untuk misalnya 6 bulan ke depan mama papa untuk membantu anak untuk menjadi lebih mandiri. Apabila memang mungkin masih belum, tentu saja guru di kelas 1 akan maksimal membantu kemandirian anak. Oke. Baik Ibu, pertanyaan selanjutnya, menurut Ibu bagaimana proses pengelolaan tenaga pendidik pada masa sekarang dan mengapa pada pengelolaan tenaga pendidik dinilai penting dalam melakukan pengembangan kemampuan kinerja pendidik di sekolah ini? Oke, terima kasih untuk pertanyaan ini. Pengelolaan tenaga pendidik ya. Biasanya kita suka dengar dari proses tes CPNS ya kan? Dari proses tes CPNS itu lanjut lagi untuk pelatihan, lalu pengembangan kompetensi gurunya, kemudian sampai akhirnya nanti ada mungkin dia pada beasiswa ke sekolah, kemudian sampai akhirnya guru tersebut pensiun. Nah, itulah yang dimaksud dengan pengelolaan. Menurut saya untuk sekarang udah sangat baik ya, karena sudah dari awal penerimaan guru sudah transparan. Lalu setelah guru diterima dari dari seleksi PNS, kemudian ada pengembangan selanjutnya, kemudian ada kompetisi, kadang juga ada yang untuk mendapatkan beasiswa. Jadi menurut saya dari pemerintah sudah sangat baik. Tapi di sisi lain, misalnya untuk swasta, kita juga kan untuk masuk menjadi guru juga ada seleksi, tes, kemudian saat sudah menjadi guru pun kita dikasih ke dievaluasi tuh, sekali evaluasi, kemudian ada juga untuk seperti Angket-angket kayak gitu bisa untuk angka itu kan untuk penilaian kita. Lalu kalau misalnya memang kita berpotensi, kita bisa diikutkan untuk sekolah lagi juga dari tempat kita mengajar. Jadi menurut saya baik swasta maupun negeri untuk proses pengelolaan itu cukup baik, karena memang kita tujuannya kan untuk menghasilkan anak-anak yang cerdas dan dimulai dari guru yang cerdas juga pasti. Dan itu mengapa Bu harus dinilai penting Bu? Mengapa? Karena berangkat dari guru yang maksimal pengelolaannya, pastinya juga akan membentuk anak-anak atau memiliki tanggung jawab. Karena saya sudah berusaha untuk memaksimalkan kemampuan dari diri kita, kita juga akan memaksimalkan kemampuan yang ada di anak. Yang pasti adanya guru yang baik akan menghasilkan siswa yang baik ya pasti. Iya, Ibu, pastinya, ya? insya Allah. Pertanyaan selanjutnya Ibu, menurut Ibu apakah ada hubungannya antara pengelolaan biaya pendidikan dengan kualitas pendidikan? Ya, biaya pendidikan pastinya biaya pendidikan itu kan ada yang dari pemerintah, kalau kami dari swasta dari wali murid ya. Nah, dengan pengelolaan yang baik dari dana tersebut, pasti akan mempermudah kelangsungan belajar. Ya betul. Kalau dari yang negeri mungkin diolah dari dana tersebut untuk sarana prasarana, itu juga yang di swasta sarana prasarana juga fasilitasnya ditingkatkan. Mungkin ada yang kekurangan sana sini yang masih kita maklumi, namanya juga proses. Insya Allah tujuannya juga untuk kebaikan bersama. Yang pertanyaan selanjutnya Ibu ya, apakah fasilitas sarana dan prasarana sudah memadai di tempat bekerja Ibu? Ya, alhamdulillah semua sudah sangat baik untuk sarana prasarana, untuk jumlah kelas, lalu ruang kelas yang cukup luas untuk anak sekitar 25 orang, lalu ada fasilitas AC, LCD, internet, memang sudah terpenuhi untuk di sekolah kami. Ya. Dengan terpenuhinya sarana dan prasarana di sekolah Ibu, apakah itu sudah membantu keefektifan dalam belajar Bu? Ya, karena yang pertama anak-anak udah nyaman. Kalau udah nyaman, mereka juga sudah siap untuk menerima pelajaran. Dan guru juga jadi lebih termotivasi untuk menyiapkan materi pembelajaran yang semenarik dan seefektif mungkin untuk anak-anak. Baik Bu, pertanyaan terakhir ini ya Bu ya. Bagaimana menurut pandangan Ibu mengenai hubungan sekolah dan masyarakat, khususnya orang tua siswa, pada saat wabah pandemik seperti ini dalam proses belajar di rumah?
Ya. karena kan itu sangat berat ya Bu untuk berkomunikasi dengan orang tua siswa, dengan siswanya, dan kitanya sendiri sebagai guru kan jauh untuk memantau siswanya Bu. Itu bagaimana Bu? Ya, dimulai dari menerima dulu ya, kita guru, sekolah, orang tua yang pertama harus menerima dulu keadaan ini. Kita harus kita harus tahu, sadar ini tidak bisa kita tolak, tidak bisa kita hindari. Lalu dimulai dari komunikasi antara dari guru ke orang tua, memberikan pengertian bagaimana kita bisa bersama-sama melewati masa pandemi ini tanpa meninggalkan pendidikan anak-anak. Dari sekolah juga memberikan pengertian kepada orang tua bahwa kita sama-sama bisa menjalaninya. Misal dari pemberian tugas, lalu meminta tolong ke orang tua untuk menemani, membimbing anak-anak di rumah, dan juga tetap melakukan komunikasi dengan antara orang tua dan guru. Misalnya ada hal yang mungkin mereka belum paham ataupun perlu bantuan gurunya untuk mengingatkan anak-anak, kan kadang ada orang tua itu yang sama gurunya aja anaknya lebih nurut gitu. Nanti biasanya sih kalau kita dari sekolah bisa langsung telepon ke anaknya, bujuk atau apa. Jadi memang akhirnya dalam keadaan seperti ini kita jadi ada kayak lebih akrab ya komunikasinya antara orang tua sama guru. Mungkin memang tadi tidak semua orang tua memiliki fasilitas handphone yang memadai misalnya, ataupun juga internet yang 24 jam. Tapi memang akhirnya kita dari sekolah juga tidak bisa berekspektasi tinggi dengan orang tua, tapi setidaknya kita paham keadaan ini harus kita maklumi, harus kita pahami. Dan juga kan dari Mas Menteri juga udah tidak memberikan target untuk UAS. Jadi ada dua solusi lah. Sebenarnya ada satu solusinya hanya mengambil nilai dari latihan ujian yang sudah kita lakukan. Tapi saya perhatikan juga ada yang masih melakukan ujian tapi via WA. Ya, jadi sebenarnya lebih fleksibel aja. Jadi inti dari pertanyaan itu tadi itu harus adanya komunikasi ya Bu antara orang tua dan guru, sehingga walaupun pembelajaran itu dari rumah tetap berjalan dan tetap bisa dipantau oleh guru ya Bu ya. Baik, demikianlah wawancara pada hari ini dengan Ibu Fadlin. Pada Ibu saya ucapkan terima kasih banyak Ibu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.